Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai materi routing mata kuliah jaringan komputer 2. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya, Reza Lami Zakaria, dengan NPM 2013020051. Kemudian teman saya Aldian dengan NPM 2013020149. Baik, materi pertama ini mengenai definisi routing. Berdasarkan jurnal kajian algoritma routing dalam jaringan komputer oleh Doraedi, routing adalah proses tempat sesuatu dibawa dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian contoh real sesuatu yang membutuhkan perpindahan rute adalah surat, panggilan telepon, perjalanan kereta api, dan lain sebagainya. Kemudian untuk melakukan routing perlu mengetahui alamat tujuan yang akan dikirim dan juga mengenali sumber informasi seperti mengetahui alur tujuan router. Kemudian juga perlu untuk menemukan dan memilih rute dalam proses routing. Setelah itu, kita harus melakukan verifikasi routing untuk memastikan ketepatan data dan informasi yang dikirim. Seperti contoh pada gambar di sini. Yang materi kedua ini mengenai analogi routing. Misalnya, berikan penjelasan analogi terjadinya routing dari sebuah komputer yang memiliki IP address 192.168.101/25 ketika mengakses sebuah server internet seperti facebook.com dengan IP address 192.168.102.154. Pada komputer dicari gateway yang memiliki default rute 0.0.0 dan digunakan sebagai jalur akses ke arah DNS server terlebih dahulu yang terpasang pada komputer untuk melakukan pencarian IP address yang dimiliki oleh yahoo.com. Setelah IP address diketahui yakni 192.168.102.154, maka komputer menghubungi kembali melalui default rute yaitu 0.0.0 untuk melewati gateway tersebut agar gateway dapat melanjutkan rute dan terus mencari alamat IP 192.168.102.154 melalui default rute 0.0.0 dan seterusnya melalui router selanjutnya sehingga terdapat IP 192.168.1.254 yang ada pada router dan terhubung ke server yahoo.com. DNS yaitu Domain Name System. Kemudian setelah IP yaitu Internet Protocol. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Tujuan dan manfaat routing yaitu pada prinsipnya router digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau jaringan satu dengan jaringan lainnya. Saat ini router lebih dikenal sebagai alat untuk menghubungkan jaringan yang dipasang baik di rumah, kantor, warnet, atau instansi lainnya untuk terhubung ke internet. Router umumnya dapat memblokir badai siaran yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Router sering bingung dengan switch, tetapi kedua perangkat ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada router sebagai penghubung antara jalan dan jalur jaringan lainnya. Sementara pada switch, ia berfungsi seperti jalanan.
yaitu mengumpulkan jaringan-jaringan yang ada ke dalam satu jaringan dan membentuk LAN atau Local Action Network. Kemudian jenis-jenis routing. Yang pertama yaitu routing default. Routing default ini adalah untuk mengirimkan paket secara manual. Sering digunakan dalam jaringan yang hanya memiliki satu output atau hanya dapat digunakan secara lokal. Kemudian yang kedua, static routing adalah router dengan kabel routing statis yang pengaturannya diatur secara manual oleh administrasi jaringan. Yang ketiga, dynamic routing. Dynamic routing adalah router yang secara otomatis membuat tabel routing dengan membaca lalu lintas jaringan dan tentu saja berinteraksi dengan router lain. Routing dinamis adalah rute termudah daripada routing standar dan routing statis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya perwakilan dari kelompok mengucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.